Selamat datang di Ruang Hati, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Di dunia yang sering menilai dari tampilan luar, kami menghadirkan cerita tentang kemanusiaan, harga diri, dan keberanian untuk melihat lebih dalam. Dan kali ini, pagi itu seorang gadis kecil berdiri di depan gerbang sekolah elit dengan wajah penuh harap. Tangan kirinya menggenggam selembar formulir pendaftaran. Tangan kanannya memegang tisu-tisu lusuh yang biasa ia jual di lampu merah. Tapi sebelum ia sempat bicara, ia sudah ditolak, dianggap kotor, dianggap pembohong, dianggap tidak pantas. Tak ada yang tahu, di balik pakaian lusuh dan wajah polosnya, mengalir darah dari nama besar yang pernah mengguncang yayasan sekolah itu. Dan ketika ia menyebut nama ayahnya, semua yang dulu tertawa tiba-tiba membisu. Apa yang sebenarnya terjadi pada pendiri sekolah itu? Siapa gadis kecil ini sebenarnya? Dan kenapa kebenaran tentang dirinya membuat banyak orang ketakutan? Inilah kisah nyata yang akan mengubah cara kita memandang pendidikan, kemiskinan, dan harga diri. Pagi itu mentari belum tinggi saat seorang gadis kecil berkemeja lusuh berdiri di depan gerbang sebuah sekolah elit. Seragamnya tidak seperti siswa lain, kemeja kebesaran yang sudah pudar warnanya, dan rok abu-abu yang robek di ujung. Namanya Ayla, usianya 8 tahun. Sehari-hari, Ayla berjualan tisu di perempatan lampu merah demi mengumpulkan uang untuk bisa sekolah. Tapi hari itu, ia datang bukan untuk menjajakan dagangan. Ia datang untuk mendaftar. Petugas keamanan menatap Ayla dengan bingung. "Kamu ngapain di sini, Dek?" tanyanya curiga. "Saya mau daftar sekolah, Pak," jawab Ayla sambil menunjukkan selembar kertas formulir pendaftaran yang ia temukan tercecer minggu lalu. Penjaga itu tersenyum miring. "Sekolah ini, Nak, bukan buat orang kayak kamu. Lihat tuh, anak-anak yang sekolah di sini naik mobil semua." Ayla menunduk. "Tapi saya mau belajar, Pak." Beberapa orang tua murid yang lewat ikut memperhatikan. Sebagian mencibir, sebagian menggeleng tak peduli. Seorang ibu bahkan berkata, "Jangan-jangan dia cuma pura-pura, nanti masuk malah nyolong." Ayla tak membalas, ia hanya menggenggam erat tisu-tisu yang tersisa di sakunya. Namun dari kejauhan, seorang guru tua bernama Bu Ningsih memperhatikan semuanya dari jendela ruang guru lantai 2. Matanya memperhatikan wajah Ayla. Ada sesuatu pada wajah itu yang terasa familiar, sangat familiar. Tak lama kepala sekolah dipanggil. "Bu, ada anak jalanan yang maksa masuk," lapor satpam. "Bawa ke ruang guru, saya mau lihat langsung," jawabnya. Beberapa menit kemudian, Ayla duduk di kursi tua di hadapan jajaran guru. Kepala sekolah menghela napas. "Anak ini bilang mau sekolah di sini, tapi kita punya standar. Uang pangkal saja 15 juta, belum SPP bulanan. Ini jelas mustahil." Lalu ia bertanya pada Ayla, "Siapa orang tuamu?" Ayla terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya nggak tahu, Bu. Ibu saya meninggal waktu saya kecil. Kata orang, nama ayah saya, Rendra Mahesa." Ruangan mendadak hening. Bu Ningsih menegang, ia menatap Ayla lekat-lekat. "Ulangi, siapa nama ayahmu?" "Rendra Mahesa." Bu Ningsih menjatuhkan pulpen dari tangannya. Karena nama itu adalah nama seseorang yang pernah menghilang misterius bertahun-tahun lalu. Dan Rendra Mahesa bukan orang biasa. Ruangan guru itu mendadak senyap. Bahkan suara detik jam dinding terdengar jelas saat Ayla menyebut nama itu. Rendra Mahesa. Bu Ningsih berdiri perlahan, seolah tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. "Anak kecil, kamu yakin nama ayahmu itu?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Ayla mengangguk dengan polos. "Saya nggak pernah lihat wajahnya, Bu. Tapi nama itu tertulis di belakang foto ibu saya. Kata ibu, itu nama ayah yang nggak pernah sempat pulang." Bu Ningsih menoleh ke arah kepala sekolah dan para guru lain. "Rendra Mahesa itu mantan ketua yayasan sekolah ini. Pendiri utama sekolah kita sebelum menghilang 10 tahun lalu," ucapnya dengan suara berat. Seketika, semua orang di ruangan itu saling berpandangan. Mereka ingat cerita lama yang hampir jadi legenda. Rendra Mahesa, pengusaha muda visioner, mendirikan sekolah berkualitas untuk semua kalangan. Tapi suatu malam, ia menghilang. Tak ada jejak, tak ada kabar. Bahkan polisi pun menyerah mencarinya. Sebagian percaya ia kabur karena difitnah dalam kasus keuangan. Sebagian lagi bilang ia dibunuh karena menolak korupsi di yayasan.
Namun hingga kini, tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan sekarang anak kecil berpenampilan lusuh itu mengaku anaknya. Bu Ningsih, apa mungkin ini hanya kebetulan? Tanya kepala sekolah skeptis. Bu Ningsih menggeleng pelan. Tidak mungkin, wajahnya, matanya sama persis dengan almarhum istri Pak Rendra. Saya yang dulu jadi guru rumah mereka. Saya ingat jelas. Aila menunduk. Saya cuma mau sekolah, Bu. Saya janji rajin belajar. Saya nggak minta gratis, saya bisa bantu bersihin sekolah juga. Kepala sekolah menghela napas panjang. Anak ini bukan hanya soal penampilan. Kalau dia benar anak Pak Rendra dan publik tahu, ini bisa bikin geger. Beberapa guru mulai terlihat gelisah. Mereka tahu, jika benar Aila adalah darah daging pendiri sekolah, maka seluruh yayasan bisa terguncang. Termasuk orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari kepergian Pak Rendra. Sementara itu, kabar mulai menyebar di kalangan guru dan staf bahwa ada anak pengemis yang menyebut dirinya keturunan tokoh besar. Beberapa mulai bisik-bisik, beberapa lagi menyambut dengan sinis. Namun satu hal pasti, kedatangan Aila bukan hanya untuk belajar membaca dan menulis. Ia tanpa sadar membawa kunci yang bisa membuka rahasia besar yayasan ini. Dan di luar sana, seseorang yang dulu takut nama Rendra Mahesa muncul kembali. Kini mulai bergerak dalam diam. Setelah pertemuan di ruang guru, Bu Ningsih meminta waktu untuk bicara empat mata dengan Aila. Ia membawa gadis kecil itu ke ruang perpustakaan yang sepi, lalu menyodorkan secangkir teh hangat. Aila, kamu bilang kamu punya foto ibumu? Tanya Bu Ningsih lembut. Aila mengangguk. Ia membuka tas plastik kecil yang selalu dibawanya. Dari balik tumpukan tisu dan koin receh, ia mengeluarkan selembar foto kusam berukuran kecil, disimpan dalam plastik bening yang sudah mulai robek. Bu Ningsih meraihnya dengan hati-hati. Di foto itu tampak seorang perempuan muda berambut panjang, memeluk seorang bayi mungil. Di belakang foto ada tulisan tangan yang nyaris pudar. Untuk Aila, putri ayah, dari ayahmu Rendra Mahesa. Tangan Bu Ningsih gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ini tulisan Pak Rendra, ucapnya lirih. Saya tahu betul, karena dulu saya sering koreksi tulisan tangan beliau di catatan yayasan. Ia memeluk Aila dengan hangat, seolah menebus 10 tahun kehilangan. Sayang, kamu benar-benar anak beliau, astaga. Tapi momen haru itu tak berlangsung lama. Seorang guru masuk terburu-buru ke perpustakaan dan membisikkan sesuatu di telinga Bu Ningsih. Bu, Pak Hadi tahu soal anak itu. Dia sedang telepon seseorang dari yayasan. Mendengar nama itu, wajah Bu Ningsih langsung berubah. Pak Hadi, bendahara yayasan saat ini, dan salah satu orang yang dulu paling dekat dengan Rendra Mahesa, namun justru naik jabatan setelah Rendra hilang. Aku harus lindungi anak ini, bisik Bu Ningsih dalam hati. Ia menggandeng Aila. Ayo kita pergi sebentar. Mau kemana, Bu? Ke rumah saya, kita bicara di sana. Tanpa banyak tanya, Aila mengikuti. Tapi di sudut lorong sekolah, Pak Hadi berdiri sambil memegang ponselnya. Wajahnya gelap. Ia menatap kepergian mereka dengan mata tajam. Jadi anak itu muncul juga. Setelah bertahun-tahun, lalu ia berkata ke telepon, segera periksa rumah Bu Ningsih. Kita tak bisa biarkan siapapun ungkit nama Rendra Mahesa lagi. Paham? Di tempat lain, Bu Ningsih dan Aila tiba di rumah sederhana. Di dalamnya tersimpan tumpukan dokumen lama, termasuk salinan notulen rapat terakhir sebelum Rendra menghilang. Semua disimpan oleh Bu Ningsih selama ini, hanya untuk berjaga-jaga. Aila, ucapnya sambil membuka laci kayu tua. Ayahmu dulu tidak pergi karena ingin. Ia dibungkam, dan aku rasa kamu datang ke dunia ini bukan hanya untuk sekolah, tapi untuk meluruskan yang bengkok. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. Dan bayang-bayang dari masa lalu kembali membuntuti langkah mereka. Hujan rintik mulai turun saat malam menyelimuti rumah Bu Ningsih. Di dalam rumah yang hangat, Aila duduk berselimut, matanya terus memperhatikan Bu Ningsih yang membuka satu persatu map tua dari dalam lemari kayunya. Ini semua dokumen yayasan dari awal sekolah ini didirikan, jelas Bu Ningsih. Dan ini notulen rapat terakhir sebelum ayahmu menghilang. Aila menatap kertas-kertas itu tanpa terlalu mengerti. Tapi ia merasakan bahwa ada sesuatu yang penting sedang dibuka malam itu. Bu Ningsih menunjuk bagian bawah salah satu dokumen. Di sana ada tanda tangan Rendra Mahesa. Waktu itu,
ayahmu ingin menggratiskan sebagian kuota siswa dari keluarga tak mampu. Ia bahkan mengusulkan agar sebagian aset pribadinya dialihkan ke yayasan. Tapi usulan itu ditentang keras oleh beberapa orang, termasuk Pak Hadi. "Siapa Pak Hadi?" tanya Ayla polos. "Orang yang kini jadi bendahara yayasan. Dulu dia anak buah ayahmu. Tapi setelah Pak Rendra menghilang, dia naik jabatan. Dan banyak hal mulai berubah. Sekolah jadi mahal, beasiswa dihapus diam-diam, dan sistem pendidikan berubah jadi bisnis murni." Ayla mengangguk kecil, meski belum sepenuhnya paham arti permainan kekuasaan. Namun tiba-tiba, tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu depan dengan keras. Bu Ningsih mendekat perlahan mengintip lewat jendela. Dua pria berpakaian formal berdiri di luar dengan wajah mencurigakan. "Bu Ningsih, kami dari yayasan. Kami diminta menjemput anak yang tinggal sementara di rumah ibu. Ia perlu diproses sesuai prosedur." Bu Ningsih merasa darahnya mengalir dingin. Ia tahu, ini bukan prosedur apapun. Ini upaya menyingkirkan Ayla secara halus atau kasar. "Maaf, anak itu sedang istirahat dan tidak bisa diganggu. Silakan kembali besok," jawabnya tegas. Tapi pria itu berkata pelan, "Kami punya surat tugas, dan jika ibu menolak, ini bisa dianggap pelanggaran terhadap kebijakan yayasan." Tanpa ragu, Bu Ningsih mengambil ponselnya dan menelepon seseorang, nomor yang sudah lama tak ia hubungi. "Pak Reza," ucapnya singkat, "saya butuh bantuan. Ini soal Ayla, putri Rendra." Di seberang suara pria tenang menjawab, "Saya segera ke sana. Jaga dia baik-baik, Bu Ningsih. Jangan biarkan mereka menyentuh anak itu." Tak lama, dua mobil hitam datang dari arah berlawanan. Yang satu dari yayasan, yang lain dari kantor kementerian. Ketegangan di depan rumah itu pun tak bisa dihindari. Di dalam, Ayla menggenggam foto ibunya erat-erat. Ia masih terlalu kecil untuk memahami semua konflik ini. Tapi satu hal kini mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah tekad. Jika ini tentang ayahnya, tentang kebenaran, dan tentang hak anak-anak miskin untuk belajar, maka ia akan bertahan. Meski ia hanya gadis penjual tisu dari jalanan. Beberapa menit setelah Bu Ningsih menelepon, mobil dari Kementerian Pendidikan tiba. Seorang pria paruh baya turun dari dalamnya. Namanya Dr. Reza Sanjaya, Direktur Program Pendidikan Inklusif. Begitu ia melihat Bu Ningsih, ia langsung menyapa dengan nada khawatir. "Jadi, dia muncul juga ya?" katanya sambil melirik ke dalam rumah. Bu Ningsih mengangguk. "Dia anak Pak Rendra, Pak. Dan sekarang orang-orang dari yayasan mencoba membawanya pergi." Reza menatap tajam dua pria dari yayasan yang berdiri di teras. "Maaf, kami dari kementerian. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapat perlindungan ketika sedang berada dalam situasi terancam." Salah satu pria dari yayasan mencoba membantah. "Tapi kami punya surat tugas, dan saya punya kekuatan hukum negara," balas Reza tenang. "Silakan kembali, atau saya akan minta kepolisian setempat mengantar kalian pulang." Kedua pria itu saling melirik. Mereka mundur dengan terpaksa, masuk ke mobilnya dan pergi. Begitu keadaan tenang, Reza masuk ke dalam rumah dan akhirnya bertemu langsung dengan Ayla. Ia tersenyum dan berjongkok agar sejajar dengan gadis kecil itu. "Kamu Ayla ya? Ayahmu teman baik saya dulu," katanya. Ayla mengangguk pelan. "Ayah saya benar-benar orang penting ya?" Reza mengangguk. "Sangat penting. Tapi bukan karena jabatannya, karena hatinya." Bu Ningsih lalu menyerahkan dokumen-dokumen yang ia simpan kepada Reza. Notulen, foto, dan juga salinan memo internal. Reza membacanya dengan serius. Wajahnya mengeras. "Kalau ini dibuka ke publik, banyak orang yang akan jatuh," gumamnya. Tapi kebenaran memang tidak pernah nyaman untuk orang-orang yang berdiri di atas kebohongan. Ia menoleh ke Bu Ningsih. "Anak ini harus diamankan. Saya akan urus agar ia mendapat perlindungan hukum dan bisa sekolah di tempat yang pantas." Namun Ayla menatapnya penuh keberanian. "Saya mau sekolah di tempat pertama saya datang, di sekolah ayah saya, di tempat saya ditolak." Reza terdiam. Ia menatap mata Ayla dan seperti melihat kilatan keberanian Rendra Mahesa di sana. "Baik," katanya, "kita kembalikan kamu ke tempat yang semestinya." 3 hari kemudian, sebuah surat keputusan dari kementerian resmi dikirim ke sekolah elit tempat Ayla pertama kali ditolak. Isinya, penerimaan khusus dan perlindungan terhadap anak dari pendiri yayasan. Sekolah itu pun geger.
Pak Hadi, yang selama ini menyembunyikan rahasia besar, mulai panik. Ia tahu, jika Ayla kembali dan dokumen itu terbuka, karirnya akan runtuh. Bahkan, bisa jadi ia akan duduk di kursi pesakitan. Di ruangannya yang megah, ia menggebrak meja. Kita harus hentikan ini sebelum semua terbongkar. Sementara itu, Ayla bersiap kembali ke sekolah. Tapi kali ini, bukan sebagai pengemis kecil yang ditolak, melainkan sebagai pewaris nilai-nilai ayahnya yang dulu dibungkam. Pagi itu, udara masih sejuk saat sebuah mobil sederhana berhenti tepat di depan gerbang sekolah elit yang dulu pernah menolak Ayla. Dari dalamnya, Ayla turun dengan langkah tenang. Baju yang ia kenakan masih sederhana, seragam sekolah biasa, namun rapi dan bersih. Di belakangnya, Bu Ningsih dan Pak Reza mengawalnya dengan langkah pasti. Wartawan sudah berkumpul sejak pagi karena kabar anak pendiri yayasan kembali mendaftar sudah menyebar seperti api. Satpam yang dulu mengusir Ayla kini berdiri kaku. Ia tak berani berkata apapun. Kepala sekolah keluar menyambut, kali ini dengan senyum penuh canggung. "Selamat pagi Ayla. Kami mohon maaf atas insiden kemarin. Kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Ayla hanya tersenyum sopan. "Saya pun tidak tahu siapa saya sebenarnya waktu itu, Bu. Tapi yang saya tahu, saya hanya ingin belajar." Bu Ningsih memotong. "Anak ini kembali bukan untuk diistimewakan, tapi untuk memperbaiki cara kita memandang siapa yang layak menerima pendidikan." Kepala sekolah mengangguk cepat. "Tentu, kami sangat mendukung program inklusi dari kementerian. Kami akan memfasilitasi semuanya." Namun di balik keramah tamahan itu, Pak Hadi tidak terlihat. Ia tak muncul sejak pagi. Di ruang kerjanya, ia tengah sibuk menelpon berbagai koneksi, mencari cara agar nama Ayla tidak dikaitkan langsung ke dokumen lama yang kini mulai ditelusuri oleh tim kementerian. Sementara itu, di dalam sekolah, para siswa mulai berbisik-bisik. Beberapa mengenali Ayla sebagai anak penjual tisu yang dulu diusir. Tapi setelah tahu siapa ayahnya, pandangan mereka mulai berubah. Namun Ayla tak menggubris bisik-bisik itu. Ia duduk di bangku kelas dengan wajah tenang. Buku tulis barunya dibuka, dan ia mulai menulis. "Hari pertama sekolah, dulu aku ditolak karena kotor. Hari ini aku kembali bukan karena nama ayahku, tapi karena aku percaya, belajar adalah hak semua orang." Di ruang guru, Bu Ningsih membuka berkas data lama, dan menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dokumen wasiat Pak Rendra yang tak pernah diteruskan ke yayasan. Di dalamnya tertulis jelas, "Jika terjadi sesuatu padaku, aku serahkan hak atas yayasan kepada putriku, Ayla Mahesa, bila ia kelak ditemukan." Tangan Bu Ningsih gemetar. Ia tahu, ini bukan hanya soal hak untuk sekolah. Ini soal hak kepemilikan, dan jika wasiat ini sah, Ayla bukan hanya murid, tapi penerus sah yayasan tempat semua orang kini berdiri. Sementara itu Pak Hadi menerima kabar dari stafnya. "Pak, kita dalam masalah besar. Dokumen asli itu sudah ditemukan." Pak Hadi berdiri mendadak, matanya liar. Kalau dokumen itu terbuka, tamat kita semua. Hari itu, suasana ruang guru mendadak berubah menjadi pusat perhatian. Bu Ningsih membawa dokumen wasiat asli Pak Rendra Mahesa ke hadapan kepala sekolah, disaksikan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan notaris yayasan. "Dokumen ini sah secara hukum," ucap notaris sambil menandai cap legalisasi. Ditulis dan ditandatangani langsung oleh almarhum Rendra Mahesa di bulan terakhir sebelum kepergiannya. Isinya jelas, jika ia wafat atau hilang secara misterius, seluruh kepemilikan dan hak suara yayasan beralih kepada putrinya, Ayla Mahesa. Semua yang hadir terpaku. Kepala sekolah tampak gelisah. Tapi anak itu baru 8 tahun. Dia belum bisa mengelola yayasan. Bu Ningsih menjawab dengan tegas, "Karena itu kami tidak menuntut pengelolaan langsung. Kami hanya menuntut pengembalian nilai-nilai pendiri yayasan yang selama ini dikhianati. Dan mulai hari ini, Ayla berhak duduk sebagai simbol kehormatan pendiri dan suara mutlak dalam keputusan strategis." Kabar itu menyebar cepat. Wartawan yang masih berkumpul di luar segera memberitakan, anak pendiri yayasan resmi diakui. Dokumen wasiat ungkap fakta mengejutkan. Sementara itu, di ruangan gelap dan tertutup, Pak Hadi membanting ponselnya. Ia berkeringat. Semua usahanya menutup masa lalu perlahan-lahan hancur. Ia menelepon seorang kolega lama. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau perlu, kita jatuhkan reputasi anak itu."
Bongkar masa lalunya, cari kelemahannya, apapun. Namun temannya menjawab dingin, kalau kamu teruskan, bukan hanya karirmu yang habis, bisa-bisa kamu masuk bui. Kamu lupa? Penyelewengan dana yayasan 2014 sampai 2017 juga atas perintahmu. Pak Hadi bungkam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Di sisi lain, Ayla menjalani hari pertamanya di kelas. Meski banyak yang masih memandangnya dengan penasaran atau bisik-bisik, Ayla tetap fokus. Ia tidak duduk paling depan atau paling belakang, ia memilih di tengah. Di tangannya, buku tulis dengan cover polos telah diisi tulisan pertamanya. Aku tidak ingin jadi pemilik sekolah ini. Aku hanya ingin tidak ada lagi anak kecil sepertiku yang ditolak karena miskin. Bu Ningsih tersenyum membaca tulisan itu saat Ayla memperlihatkannya. Ia tahu, meski tubuh Ayla kecil, jiwanya sudah jauh lebih besar daripada banyak orang dewasa yang pernah ia kenal. Namun hari itu belum berakhir. Seseorang dari kantor pusat yayasan datang dengan map coklat. Ia bertemu diam-diam dengan kepala sekolah. Ini salinan rekening lama yang dibuka kembali. Tanda tangan Pak Hadi ada di semua transaksi mencurigakan. Kalau Ayla benar-benar menguasai dokumen yayasan, dia bisa membawa semua ini ke ranah hukum. Kepala sekolah menelan ludah. Lalu apa rencananya? Orang itu menjawab pelan. Sebelum dia membawa kita ke pengadilan, kita harus lebih dulu menyerangnya di publik. Keesokan harinya, publik kembali dikejutkan oleh berita utama di salah satu media online ternama. Gadis jalanan klaim anak pendiri yayasan. Tapi benarkah ia anak kandung Rendra Mahesa? Artikel itu menampilkan potret Ayla yang diambil secara diam-diam di sekolah, lengkap dengan narasi manipulatif bahwa tidak ada bukti otentik bahwa Ayla adalah anak sah Rendra, bahwa ibunya tidak pernah tercatat dalam daftar resmi istri, dan bahwa kemungkinan ini hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan warisan. Bu Ningsih membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Ini pasti ulah Pak Hadi, gumamnya marah. Pak Reza langsung menghubungi redaksi media tersebut. Saya beri Anda waktu 2 jam untuk menurunkan artikel itu. Semua dokumen sah sudah kami pegang. Jika tidak, kami anggap ini pencemaran nama baik anak di bawah umur. Namun sayangnya, berita itu sudah terlanjur menyebar. Grup WhatsApp orang tua murid mulai ramai. Ada yang membela, ada yang mencaci. Beberapa bahkan menyarankan Ayla dipindahkan demi ketenangan sekolah. Di kelas, Ayla mulai merasakan dampaknya. Siswa yang kemarin mulai bersahabat kini menjauh. Ada yang menyindir, ada yang terang-terangan berkata, "Kamu anak siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan kamu cuman bohong." Ayla hanya menunduk, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, menahan luka dengan kekuatan yang luar biasa bagi anak seusianya. Sore harinya, Ayla duduk sendirian di pojok halaman sekolah. Bu Ningsih menghampirinya. "Maafkan dunia orang dewasa yang sering jahat pada kebenaran," ucapnya lembut. Ayla menatapnya. "Bu, saya cuma mau sekolah. Saya nggak mau rebutan warisan. Saya nggak mau jadi terkenal. Saya cuma mau belajar, itu saja." Bu Ningsih menatapnya haru. "Dan karena itu, kamu pantas mendapatkan semuanya." Malam itu, Pak Reza menggelar konferensi pers di kementerian. Ia membawa serta salinan akta kelahiran Ayla, surat pernyataan dari bidan yang membantu kelahiran, serta rekam medis ibu Ayla yang masih tersimpan di klinik lama. Tidak ada lagi ruang untuk fitnah, katanya lantang. Ayla Mahesa adalah anak kandung dari Rendra Mahesa, pendiri Yayasan Pelita Nusantara. Dan siapapun yang mencoba menghapus kebenaran ini akan berhadapan dengan hukum. Keesokan paginya, media mulai berbalik arah. Judul berita berganti. Kebenaran terungkap. Ayla sah anak pendiri. Yayasan kini diguncang isu lama. Namun meski berita telah dibersihkan, luka di hati Ayla tak bisa hilang seketika. Dan di tempat gelap nan tersembunyi, Pak Hadi kini hanya punya 2 pilihan. Menyerah atau melawan dengan cara terakhir. Dan cara terakhir itu bukan sekadar fitnah. Di sebuah ruangan kantor yayasan yang lampunya sengaja diredupkan, Pak Hadi duduk dengan wajah penuh tekanan. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menatap layar laptop yang menampilkan grafik keuangan lama, jejak-jejak korupsi yang kini hampir tak bisa ia hapus. Di depannya, seorang pria bersetelan hitam duduk tenang. Wajahnya tak dikenal oleh kebanyakan orang di lingkungan sekolah.
Namanya Damar, mantan konsultan hukum bayangan yang dulu pernah membantu membersihkan nama-nama besar dari tuduhan publik. Tapi Damar bukan orang murah dan bukan pula orang bersih. Jadi kamu ingin saya menyingkirkan masalah ini untuk selamanya? Tanya Damar, dingin. Pak Hadi menelan ludah. Bukan membunuh. Maksud saya, cukup buat anak itu tidak bisa lagi muncul di ruang publik. Skandal kecil, reputasi hancur, lalu hilang dari sorotan. Damar mengangguk. Itu bisa, tapi biayanya tidak murah. Dan kamu harus siap menghadapi konsekuensi kalau gagal. Lakukan apa saja, saya sudah di ujung tanduk. Beberapa hari kemudian, seseorang menyusup ke ruang administrasi sekolah malam-malam. Ia membawa tas kecil berisi dokumen dan flash disk yang telah dimodifikasi. Rencananya sederhana tapi jahat, menanam bukti bahwa Ayla pernah mengakses dan memanipulasi data sekolah secara ilegal. Keesokan harinya Pak Hadi berdiri di depan rapat dewan sekolah dan berkata, "Dengan sangat berat hati, kami mendapati dugaan pelanggaran serius. Ada aktivitas tidak sah dalam sistem sekolah, dan salah satu data menunjuk pada akun baru yang didaftarkan atas nama Ayla Mahesa." Suasana meledak. Bagaimana mungkin anak sekecil itu mengakses sistem internal? Tanya Bu Ningsih tajam. Namun Pak Hadi memotong. Kami tidak menuduh, kami hanya mengatakan, ada indikasi kuat. Dan untuk menjaga nama baik sekolah, saya usulkan Ayla diberhentikan sementara sampai penyelidikan selesai. Bu Ningsih berdiri, wajahnya memerah karena marah. Ini fitnah yang keji. Tapi sebagian guru yang belum tahu kebenaran mulai goyah. Di luar, para orang tua mulai bertanya-tanya. Media mulai kembali mencium aroma skandal. Ayla sendiri hanya bisa menatap sekeliling dengan mata bingung. Ia tak mengerti bagaimana ia bisa dituduh atas sesuatu yang bahkan tak pernah ia sentuh. Namun malam itu sesuatu yang tak diduga terjadi. Jaya, salah satu siswa yang tadinya menjauhi Ayla, muncul di rumah Bu Ningsih sambil membawa ponsel. "Bu, aku lihat seseorang masuk ke ruang admin malam itu. Aku main di belakang sekolah dan sempat merekam karena kupikir itu mencurigakan." Bu Ningsih dan Pak Reza yang mendengar itu segera memeriksa videonya. Terlihat jelas, seseorang dengan jaket hitam masuk lewat pintu samping dan mengutak-atik komputer. Wajahnya terekam samar. Dan itu adalah salah satu staf IT yang selama ini dikenal sebagai orangnya Pak Hadi. Bukti ini bisa membalikan semuanya. Tapi mereka harus bergerak cepat. Karena besok, dalam rapat tertutup Dewan Yayasan, Ayla akan ditentukan nasibnya. Pagi itu, aula kecil sekolah disulap menjadi ruang sidang internal Dewan Yayasan. Di hadapan para guru, staf yayasan dan perwakilan kementerian, Ayla duduk tenang di barisan depan bersama Bu Ningsih dan Pak Reza. Pak Hadi memimpin rapat dengan suara dibuat penuh wibawa. Hari ini kita akan membahas dugaan pelanggaran berat oleh siswa baru bernama Ayla Mahesa terkait akses ilegal terhadap sistem sekolah. Beberapa orang mulai mengangguk pelan, menunjukkan bahwa pengaruh Pak Hadi masih ada. Salah satu guru bertanya, apa bukti yang dimiliki? Pak Hadi mengangguk pada stafnya. Pria berseragam IT berdiri dan menyalakan proyektor. Tanggal sekian, pukul sekian, tercatat aktivitas login dari akun baru. IP address-nya berasal dari ruang guru, dan data yang dibuka menyasar arsip keuangan yayasan. Pak Hadi berkata, kami tidak menuduh secara langsung, tapi akun itu menggunakan nama Ayla Mahesa. Dan itu mencurigakan. Ayla menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak mengerti tentang akun, IP, atau sistem. Namun sebelum Pak Hadi melanjutkan, Bu Ningsih berdiri. Maaf, sebelum kita menghakimi seorang anak, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Ia mengangkat ponselnya, menyambungkan ke layar proyektor. Rekaman itu diputar. Terlihat jelas, seseorang memakai hoodie hitam memasuki ruang admin malam-malam. Ia menyalakan komputer, membuka sistem, dan memasukkan flash disk. Ruangan mendadak riuh. Pak Reza menambahkan, kami telah menyelidiki dan memverifikasi video ini. Pelaku adalah staf IT sekolah bernama Fikri, yang secara tidak langsung bekerja di bawah perintah Pak Hadi. Pak Hadi memucat. Tunggu. Ini tidak sah, ini rekayasa, ini konspirasi. Namun para guru dan dewan tak lagi mempercayainya.
Semua mulai saling berbisik. Beberapa bahkan secara terbuka berdiri di pihak Ayla. "Kami sudah terlalu lama diam pada kejanggalan," ucap salah satu guru senior. "Ini saatnya yayasan kembali ke nilai awal." Ketua Dewan Yayasan yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Dengan semua bukti yang ditampilkan, kami menyatakan bahwa Ayla Mahesa tidak bersalah. Dan mulai hari ini, Pak Hadi, Anda diberhentikan dari jabatan bendahara hingga penyelidikan lebih lanjut selesai." Pak Hadi menggebrak meja. "Kalian pikir ini akhir? Kalian tak tahu apa yang kalian hadapi." Tapi tak ada lagi yang peduli. Ayla hanya menatap diam. Ia belum sepenuhnya mengerti skala kejadian hari itu. Tapi ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, bukan ia yang kalah. Setelah rapat selesai, para siswa menyambut Ayla dengan tepuk tangan. Jaya dan teman-temannya membawakan bunga plastik kecil dan buku catatan yang mereka tanda tangani. "Kami percaya padamu, Ayla," kata Jaya. Dan untuk pertama kalinya, Ayla tersenyum lebar. Bukan karena ia menang, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri di sisinya. Namun belum selesai semuanya. Karena satu berkas rahasia dari dokumen yayasan yang belum pernah dibuka sejak Rendra Mahesa menghilang, baru akan diserahkan oleh notaris keluarga kepada Ayla. Dan isi dokumen itu bisa membongkar misteri sesungguhnya di balik hilangnya ayahnya dulu. 3 hari setelah sidang yayasan yang membersihkan nama Ayla, sebuah surat resmi dikirimkan ke rumah Bu Ningsih. Pengirimnya, notaris pribadi Rendra Mahesa, yang selama ini tinggal di luar kota dan baru mengetahui perkembangan terakhir dari berita viral. Surat itu disertai satu map hitam tertutup lak dengan stempel pribadi Rendra di bagian depan. Tertulis, "Dibuka hanya oleh Ayla Mahesa, putri sah Rendra Mahesa, bila ia telah mencapai usia 8 tahun atau lebih." Bu Ningsih memanggil Ayla, dan bersama Pak Reza, mereka membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat 2 hal. 1. Sebuah surat tulisan tangan Rendra Mahesa. 2. Salinan perjanjian rahasia antara Rendra dan 2 nama besar di dalam yayasan. Salah satunya adalah Pak Hadi. Surat tulisan tangan itu diawali dengan, "Untuk Ayla, putriku tercinta. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku gagal kembali padamu seperti yang aku janjikan pada ibumu. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi ayah ingin kamu tahu kebenaran." Dalam surat itu, Rendra menceritakan bahwa beberapa tahun sebelum menghilang, ia mengetahui adanya penyalahgunaan dana besar-besaran di dalam yayasan yang melibatkan nama-nama besar, termasuk mitra bisnisnya sendiri. Saat ia mencoba menghadap ke kepolisian dengan bukti-bukti itu, ia diancam akan dijatuhkan secara sosial, bahkan secara fisik. Demi melindungi istri dan bayi mereka, Ayla Rendra memilih menghilang secara terencana. Ia memberikan semua dokumen pada notaris dan menitipkan pernyataan waris agar suatu hari, jika kebenaran bisa terungkap, Ayla bisa melanjutkan perjuangannya. Di akhir surat, Rendra menulis, "Ayla, kamu tak perlu jadi kuat seperti ayahmu. Jadilah kuat dengan caramu sendiri. Sekolah, tertawa, bermain, itu pun sudah cukup untuk membuatku bangga di tempatku kini berada." Ayla tak bisa menahan tangis. Ia memeluk surat itu erat-erat, seakan memeluk sosok ayah yang tak pernah sempat ia kenal. Pak Reza memegang salinan perjanjian yayasan yang disertakan. "Dengan ini, kita bisa membawa Pak Hadi ke meja hijau. Seluruh bukti akhirnya lengkap." Dan itulah yang dilakukan keesokan harinya. Dengan disertai tim hukum kementerian, laporan resmi dilayangkan ke Kejaksaan Negeri. Kasus yang selama ini hanya jadi rumor, kini berubah menjadi penyelidikan nasional. Pak Hadi, yang selama ini merasa dirinya tak tersentuh, ditangkap dalam perjalanan menuju bandara. Dalam mobil tahanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Masa depannya hancur oleh satu nama kecil yang dulu ia hina, Ayla Mahesa. Sementara itu, Ayla kembali ke sekolah, bukan sebagai pewaris yayasan, bukan sebagai anak pengusaha, tapi sebagai siswi biasa. Ia duduk di bangku yang sama, membuka buku catatannya, dan menulis, "Ayah, hari ini aku belajar menghitung, tapi yang paling aku pelajari adalah cara menghadapi hidup. Dan kini, hanya satu langkah lagi menuju akhir kisah ini." Beberapa bulan telah berlalu sejak semua kebenaran terungkap. Nama Ayla Mahesa kini tak hanya dikenal di lingkungan sekolahnya, tetapi juga di mata publik sebagai simbol perubahan dalam dunia pendidikan. Namun,
Ayla tetaplah Ayla, gadis kecil yang memilih duduk di tengah kelas, bukan di barisan khusus. Ia tetap menjual tisu di akhir pekan, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin berbagi hasilnya untuk anak-anak lain di sekitar terminal tempat ia dulu tinggal. Kalau kita pernah hidup susah, kita pasti tahu caranya membantu, ucapnya pada Bu Ningsih. Yayasan Pelita Nusantara mengalami reformasi besar-besaran. Beasiswa kembali dibuka, sekolah-sekolah cabang di daerah diberi pembaruan, dan sebuah program baru diluncurkan dengan nama Beasiswa Ayla Mahesa, pendidikan untuk semua, bukan untuk siapa. Pak Hadi resmi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas penyalahgunaan dana yayasan, pemalsuan bukti, dan upaya fitnah terhadap anak di bawah umur. Kasusnya menjadi contoh nasional tentang kejahatan dalam dunia pendidikan yang tak boleh ditoleransi lagi. Di aula utama sekolah, sebuah plakat kecil kini tergantung di dinding. Didedikasikan untuk Rendra Mahesa dan putrinya, Ayla. Karena keberanian mereka, cahaya pendidikan kini menyentuh lebih banyak jiwa. Pada suatu pagi, saat seluruh siswa berkumpul dalam acara peringatan ulang tahun sekolah, Ayla diminta naik ke podium. Dengan suara pelan namun yakin, ia berkata, "Saya bukan anak luar biasa. Saya hanya anak yang tidak ingin dipandang rendah karena miskin. Kalau saya bisa berdiri di sini hari ini, itu karena ada orang-orang baik yang percaya pada saya. Bukan karena darah saya, tapi karena mimpi saya." Tepuk tangan bergemuruh, beberapa guru menangis. Para siswa menatap Ayla tidak sebagai pewaris yayasan, tetapi sebagai teman, sebagai harapan. Dan Bu Ningsih berdiri di pojok aula menatap dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah lebih dari murid, Ayla. Kau adalah perubahan itu sendiri." Sore harinya, Ayla pulang ke rumah kontrakan lamanya bersama Bu Ningsih. Ia mengambil buku harian kecil dan menulis halaman terakhirnya. "Ini bukan akhir cerita, ini baru awal perjalanan. Terima kasih, Ayah. Aku akan jaga warisanmu, bukan bangunan ini, tapi hati yang ingin belajar."